Kekayaan alam di sekitar kita begitu banyak tersedia untuk menjaga kelangsungan hidup yang mendiami alam itu sendiri. Elemen-elemen alam itu telah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Kekayaan alam itu berupa air, tanah, udara, dan api. Salah satu dari elemen alam tersebut yang juga sangat vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya adalah air. Air adalah salah satu elemen utama di bumi yang menjadi bagian tidak terpisahkan bagi seluruh manusia. Makhluk hidup tidak dapat hidup jika tidak ada air, sehingga air sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan makhluk hidup. Selain dari bumi, air bersih juga dapat diperoleh dari turunnya hujan dari langit. Penyerapan air hujan ke tanah bisa melalui celah-celah, pori-pori tanah, maupun melalui batuan. Air yang masuk ke dalam tanah tersebut akan menjadi sumber air atau air cadangan. Pohon-pohon yang ada di hutan mampu menguatkan struktur tanah sehingga ketika hujan turun, air tidak langsung mengalir ke dataran lebih rendah, namun akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menyediakan daerah resapan berupa hutan-hutan dengan kondisi vegetasi yang masih rapat. Kekayaan alam pada tiap wilayah di Indonesia sangat beragam. Elemen-elemen tersebut tentunya tersebar dan telah termanfaatkan untuk kemakmuran masyarakat. Dan ada pula yang belum tergali pemanfaatannya. Tapi elemen alam berupa air sangat vital dan seluruh makhluk hidup memerlukan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, di sini, di wilayah Kabupaten Sambas ini, ada sumber air yang sangat terjaga kebersihannya. Air pegunungan Gunung Poe yang kini telah termanfaatkan untuk kebutuhan sumber air bersih di pos lintas batas negara Indonesia-Malaysia, Kecamatan Sajingan Besar, dan sebagian Kabupaten Sambas. Begitu pentingnya elemen alam berupa air bersih ini, yang banyak fungsi serta pesonanya yang menarik. Untuk lebih jelasnya, kita mulai eksplor yuk! Di Kalimantan Barat, khususnya di wilayah Kabupaten Sambas, Kecamatan Sajingan Besar, sumber air dapat kita temukan di wilayah Gunung Poe. Air pegunungan ini telah mengalir sejak alam ini ada, dan dikelilingi rimbunnya pepohonan asli Kalimantan Barat. Air yang mengalir dari atas ketinggian Gunung Poe ini begitu bersih dan terjaga. Hal itu tidak terlepas dari sifat masyarakat yang sejak lama menjaga hutan sebagai penyangga dan menjadi pundi-pundi air. Bagaimana tentang keantusiasan masyarakat untuk pengelola air ini agar bisa terjaga bersih. Namun saya juga sebagai pembuka masyarakat sangat-sangat bertahan dan memperjuangkan demi untuk kebersihan air kita ini karena dinikmati oleh kita bersama. Memang air tersebut atau wilayah tersebut memang dari zaman nenek moyang kita, mungkin sumber itu sudah ada, tetap dijaga.
bahwa situlah sumber penghidupan, tempat di mana orang mengambil air, disitulah satu sumber. Dari sejak tahun 1990 itu sudah kita himbau warga masyarakat khususnya desa Kaliao agar tidak istilahnya menebang hutan atau merambah hutan dan mengeksploitasi hutan seperti itu. Menjaga kelestarian hutan, menjadikan sumber air secara konsisten memberikan manfaat dan pesonanya bagi kita. Gemercik alirannya di antara bebatuan berbagai bentuk dan rimbunnya dedaunan hijau selalu menyapa makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Aliran air bersih pegunungan ini telah terfilterisasi secara alami bersama elemen-elemen alam lainnya. Sehingga kualitas air yang ada ini sangat tergantung dari alam sekitarnya. Besarnya kandungan dan potensi yang diberikan oleh Gunung Poe bagi penyedia air bersih serta tingginya kebutuhan air bersih wilayah perbatasan, maka kemudian dimanfaatkan sebagai kebutuhan air bersih di PLBN Aruk. Yang mana selama ini kita melihat tata pengelolaan itu memang sangat baik diterima oleh masyarakat. Dan untuk realita pemakaian ini, penyambungan untuk PLBN itu mungkin sudah lebih daripada cukup. Secara bersamaan, tersedianya sumber air bersih untuk kebutuhan hidup ini terpampang pula pesonanya yang bervariasi. Keindahannya yang telah melewati erosi dan beberapa proses pembentukan alam lainnya menjadikan daerah aliran sungai ini terdapat air terjun. Di sini, air terjun Riam Berasap adalah riam keempat dari 7 riam yang ada di Pegunungan Poe. Karena menuju lokasi 3 riam lainnya sangat tinggi dan aksesnya juga sulit, maka air untuk mencukupi kebutuhan air bersih di PLBN Aruk diambil dari riam yang jarang dikunjungi wisatawan dan diolah oleh PDAM setempat. Wisatawan atau pengunjung hanya diizinkan sampai Riam Berasap ini. Dinamakan Riam Berasap karena curahan air bersih yang turun di atas lempengan bebatuan ini menimbulkan butiran halus yang berupa embun, seolah menyerupai asap. Sehingga masyarakat sekitar menamakan tempat ini Riam Berasap. Nah guys, di sepanjang kawasan ini terdapat spot riam yang tentunya terjaga kebersihannya. Keberadaannya yang ditopang ribuan pohon kayu endemik Kalimantan ini beragam pula keunikan dan keindahannya. Tidak jauh dari Riam Berasap dan persis di bawahnya terpampang juga Riam Alon dengan panorama dan keunikan tersendiri.
Riam alon ini merupakan terusan dari riam berasap yang ada di atasnya, tetapi tidak terlalu tinggi dan arusnya juga tidak terlalu deras. Menyusuri ke hilir sungai, akan kita temukan riam kaca. Menurut warga setempat, dinamakan riam kaca karena arusnya sangat pelan dan airnya bersih seperti kaca. Nama itu kemudian melekat bersama lingkungannya yang asri dan lestari. Mendekati pemukiman desa Kaliau, dan adalah riam pertama ditemukan jika menuju riam berasap, ada juga riam babon. Riam ini terlihat cukup panjang dan terbuka luas, dengan aliran sungainya pun sangat landai. Sejauh mata memandang, terlihat riak airnya yang bersih serta bermacam-macam bentuk sesuai pola yang terbentuk secara alami. Untuk itu, saat ini potensi air dari Gunung Poe, Desa Kaliau, dan Desa Senatap telah diolah dan termanfaatkan bagi masyarakat perbatasan dan masyarakat Kabupaten Sambas. Aliran riam berasap telah termanfaatkan wilayah Aruk, dan riam Pancarek sealiran dengan objek wisata Riam Banok yang berada di Dusun Tanjung, Desa Senatap, Kecamatan Sajingan Besar dimanfaatkan untuk Kabupaten Sambas. Jadi masyarakat tetap menjaga kelestarian alamnya, sumber air yang saat ini dibangun beberapa tahun yang lalu dan saat ini dalam tahun ini juga berjalan, sudah uji coba barangkali di Kabupaten Sambas sudah teraliri dengan adanya sumber air tersebut, yaitu PDAM yang ada di Kabupaten Sambas. Dilihat dari manfaatnya yang cukup besar, sumber air dari Gunung Poe ini sangat penting untuk dijaga. Karena walaupun keberadaannya di kawasan hutan lindung, tidak menutup kemungkinan adanya potensi pengrusakan alam yang akan mencoreng atau mencemari kebaikan elemen alam ini. Kelestarian kekayaan alam berupa air bersih ini, jika tidak dijaga secara konsisten, akan terjadi perubahan yang dapat merugikan kita semua. Untuk itu, dalam memanfaatkan kekayaan alam, hendaknya kita memperhatikan keberlanjutannya untuk kepentingan kita bersama. Go sustainable forever, don't forget me. I mean, don't forget to take care of it.
Saya Murinda Sari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di konten-konten lainnya. Bye-bye.